Bunda, kalau ciri-ciri mau sembuh itu salah satunya tiba-tiba muncul nggak sih sensasinya? Jadi ini banyak yang nanya ya. Ada yang udah enakan sampai 2 bulan, tiba-tiba anxiety-nya kambuh. Kemudian ada yang udah enakan tiba-tiba kok kembung lagi, tiba-tiba kok kayak mau demam lagi, tiba-tiba kok kayak keliengan lagi. Bunda pernah nggak sih di masa-masa pemulihan ngalamin ini? Pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, insya Allah nanti aku akan mudik ke Sulawesi ya. Jadi kurang lebih 10 hari aku di sana. Jadi mohon maaf kalau misalnya banyak pertanyaan yang belum terjawab ataupun nanti aku slow respon ya. Tapi insya Allah aku akan selalu update ya video-video, baik itu kegiatan aku selama di kampung ataupun mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kalian pastikan terus ya untuk mengikuti perkembangan video-video aku. Dan buat kalian yang misalnya pengen curhat, boleh ke IG DM, tapi balasnya juga agak lama ya karena udah banyak banget chatan yang masuk, atau bisa WA juga udah banyak yang ngechat, tapi sedapat mungkin insya Allah aku usahain akan balas ya pertanyaan-pertanyaan kalian, karena di kampung itu jaringannya itu hilang-hilang ya, karena rumah aku itu di pelosok. Aku itu orang Sulawesi Tenggara. Insya Allah nanti aku akan mudik sekeluarga kurang lebih 10 hari di sana, di pelosok ya. Aku tuh di Pulau Muna, di Raha. Dari Kendari aku nyebrang lagi nanti ya, nyebrang naik kapal laut 4 jam, setelah itu naik mobil lagi sekitar 1-2 jam baru nyampe rumah. Jadi perjalanan aku lumayan banget ya, melelahkan. Dari darat, udara, darat, laut, darat lagi. Luar biasa, 5 kali ganti kendaraan ya. Tapi it's okay, semoga ini adalah menjadi pengalaman yang luar biasa. Yang penting kita semuanya sehat dan lancar semuanya ya. Nah, di video kali ini aku sudah menyiapkan lagi ya pertanyaan. Jadi pertanyaan kalian itu aku minta di print aja ya, agar tidak kelewat karena banyak banget yang masuk ya. Mohon maaf kalau misalnya tidak dijawab satu persatu. Aku harapkan kalian nonton video-video aku karena udah banyak banget ya tips yang aku share teman-teman. Jadi semoga bermanfaat karena banyak banget loh yang udah sembuh. Kemarin banyak yang chat aku, udah bisa puasa, udah bisa kemana-mana, udah aktivitas normal setelah mengikuti video-video aku ya. Jadi memang asam lambung itu bisa sembuh kok teman-teman ya. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak usah panik, kalian gak sendirian. Kita juga pernah ada di posisi itu yang alhamdulillahnya saat ini udah normal lagi ya. Nah, di sini aku bakal bahas atas nama Abes Genta 9577 ya. Ini ada pertanyaannya. Jadi aku tuh kadang pertanyaan gak menampilkan di layar karena aku tuh langsung kadang capture ataupun aku langsung print seperti ini ya. Assalamualaikum Teh. Masih setia mengikuti perkembangan karena aslam. Teh mau tanya, apakah menuju sembuh itu Teteh sering ngerasain kambuh? Saya dari kemarin lagi sering ngerasain kayak gitu. Sehari 2 hari kayak membaik semua, sensasi berkurang, kelengan juga hampir tak terasa. Tapi tiba-tiba sensasi datang lagi, badan juga sering kayak meriang tapi bukan demam. Nah, jadi untuk Kak Abes Genta ini pernah juga aku alami ya. Jadi untuk proses ya pemulihan dan menuju sembuh itu memang kadang-kadang ya, aku ini biasanya seminggu enakan, tapi tiba-tiba kok kambuh lagi. Aku tuh kadang mikir, ini kenapa sih, perasaan aku nggak salah apa-apa deh. Kadang kayak gitu ya, kadang aku ngeluh sama diri aku sendiri. Perasaan hari ini aku baik-baik aja, kok tiba-tiba muncul kayak kembung, tiba-tiba kok kayak kecemas lagi. Aku kadang mikir kayak gitu ya, tapi memang semua itu ada sebab akibat. Jadi itu nanti bakalan hilang secara perlahan-lahan. Jadi untuk penyembuhan ini gak signifikan teman-teman ya, butuh tahap-tahapannya. Misalnya ya kita udah membaik 3 hari ataupun 4 hari, tapi kita melanggar sedikit aja ya. Biasanya nih yang membuat aku kambuh, setelah aku pikir-pikir, oh iya aku ini kecapean, aku ini kurang tidur. Jadi bukan saja dari makanan ya teman-teman, bukan saja dari makanan, jadi dari proses itu kita bisa introspeksi diri, kita bisa belajar. Nah misalnya nih udah baik kan 4 hari, tiba-tiba kambuh, jadi kita harus mikir nih, pasti ngajak mikir, kenapa ya? Oh iya kemarin aku kecapean, kurang istirahat,
kurang tidur karena banyak pikiran. Jadi hal itu kan bisa kita atasi. Oh ya, caranya nih kayak gini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba asam lambung kambuh, kita udah tahu nih solusinya apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kelayangan, pusing, ya, berarti harus istirahatnya yang cukup, pikirannya harus dikontrol, dan lakukan meditasi. Jadi itu nggak bakalan muncul-muncul lagi. Nah kemudian nih kalau misalnya sensasinya, kok aku begah lagi sih, sendawa lagi sih, kembung lagi sih, apa yang salah sih? Nah ini nih teman-teman, aku juga sering ngalamin. Ternyata kenapa? Oh iya, tadi aku istirahatnya nih, biasa di kantor ya, aku istirahatnya tadi mepet banget, jadi aku makannya buru-buru, nggak dikunyah halus, setelah itu langsung minum. Itu nanti bakal berasa. Jadi kita harus sebisa mungkin introspeksi diri kalau misalnya udah kejadian. Oh iya, kemarin gak enak kan, kok tiba-tiba kayak gini sih. Jadi aku flashback dari pagi aku ngapain aja ya. Kadang aku kayak gitu ya, biar tahu nih supaya nggak terulang lagi. Kalau aku kayak gitu ya. Jadi dari pagi misalnya, oh ya pagi itu aku makan sosis. Sosis itu kan kurang bagus buat kita misalnya ya. Atau sosisnya berlebihan, atau mungkin pakai cabai atau mayones. Itu kalau bisa jangan dulu. Atau mungkin, oh ya tadi aku nggak makan itu, nggak dikunyah halus, buru-buru, dan juga langsung minum, langsung kerja lagi. Itu bisa juga memicu ya. Dan kalau misalnya udah semuanya nih introspeksi diri, besoknya dirubah, itu lama-lama bakalan hilang, bakalan membaik, normal lagi. Kemudian sensasi meriang tapi bukan demam. Ini sensasi yang paling sering aku alami pada saat itu, terutama di sore hari ya. Di sore hari kenapa? Karena itu biasanya dari faktor kecapean seharian. Misalnya kita tuh capek banget ya, capek banget, kurang istirahat, makanya sedapat mungkin ya, kalau bisa lagi di kantor yang jam istirahatnya misalnya 1 jam, sedapat mungkin digunakan untuk istirahat. Aku tuh biasanya habis makan senderan sambil rebahannya juga sambil senderan aja. Jadi kalau bisa sambil merem, itu juga bisa membuat kita lebih enakan. Jangan kecapean. Kenapa? Kita masih kayak nggak enak badan gitu ya. Kemudian selain itu juga biasanya di malam hari kita tidurnya kurang, ataupun mungkin kita sering terbangun karena sesuatu hal. Aku tuh sering banget ngalamin itu ya. Biasanya tiba-tiba mimpi buruk, mimpi aneh, aku bangun ya besok paginya itu pasti badan aku nggak enak, kayak uring-uringan. Pas mau siang menuju sore itu udah mulai kayak aduh kok demam. Aku kadang langsung WA ya suamiku, aduh kayaknya aku mau demam deh. Ternyata tuh dari pikiran aku dan juga dari kurang tidur, kurang istirahat. Selain itu juga biasanya kan sensasi itu tiba-tiba muncul ya, kayak sendawa, kayak perut perih. Jadi kita melawan sensasi-sensasi yang muncul itu juga butuh ekstra kerja keras, butuh tenaga juga. Karena kalau enggak ya kita nanti bakalan ngeluh terus ya. Aku tuh kadang kalau sensasi datang, ya Allah ini apa lagi sih ya, aku tuh kadang sambil mikir, nyalahin diri aku salah apa lagi ya, padahal udah benar. Oh ya tiba-tiba muncul, tadi ternyata aku sarapannya telat. Ada aja pasti ya. Kalian introspeksi diri, dan kalau misalnya udah tahu nih apa yang kalian lakuin, apa yang salah yang kalian lakuin, pasti nanti dirubah besoknya. Oh nggak boleh kayak gini lagi, harus disiplin, nggak boleh terulang. Kalau aku kayak gitu. Jadi dari hasil introspeksi tersebut lama-lama akan membaik. Kemudian ada lagi nih pertanyaan ya, atas nama nggak tahu ya, ini nggak ada namanya, hanya user doang. Itu mah tuh ke lambung, emang rasanya kembung, begah, mual, batuk, muntah, segera pergi ke dokter, minta obat, dan jangan lupa banyakin makan buah seperti pepaya, pisang, dan kalau makan yang lembut-lembut seperti ubi, garut, bubur, nasi yang lembut, banyakin minum air. Oh ya, jadi ini ya memberikan saran ya memang. Jadi kalau misalnya kayak ada tukak, kayak ada radang ya, gastritis, itu terjadi peradangan di dinding lambung kita atau iritasi, sehingga ya sensasinya begah, sendawa, ngap. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih, pasti parno, aduh aku kenapa ya tiba-tiba kayak gini. Kadang kayak dada sakit ya di sebelah kanan, kiri, kadang di tengah, itu dada kayak udah ngos-ngosan, tarik nafas susah, nafas pendek. Itu karena dari sensasi asam lambung itu tekanannya. Jadi kita itu ada desakan gas ya, asam lambung yang naik itu jadi gas, sehingga kayak desakan gas itu membuat kita kayak
nggak enak banget di dada, kemudian kadang perut kita kayak loncat-loncat, kayak dak-dikduk gitu. Jadi caranya gimana ya? Kalau misalnya kalian gak ada obat-obatan dokter, boleh konsultasi ke dokter. Tapi kalau misalnya udah ke dokter Bun, tapi nggak ada perubahan nih. Kalau aku nih biasanya tenangkan pikiran yang pertama, wajib banget menenangkan pikiran. Karena kalau misalnya kita banyak pikiran, itu makin banyak banget sensasinya. Udah tenang pikiran, duduk ya, selonjoran, kadang sambil senderan, kemudian aku minum air putih yang hangat atau suam-suam kuku ya. Nah kemudian setelah itu makan tepung Garut boleh, atau bubur yang lembut-lembut itu bagus. Tapi kalau misalnya ada obat lambung kayak omeprazol, karena kalau misalnya kita kembung kan diberikan obat-obatan ya sama dokter, ataupun obat-obatan yang lainnya, konsumsi dulu obatnya, setelah 30 menit makan nasi atau tepung Garut, ubi Garut. Nah kemudian perbanyak minum air putih. Setelah itu istirahat, boleh senderan, kalau mau tidur miring ke kiri ya, agar sirkulasi darah kita juga lancar. Jadi kalau lama-lama ketidur, udah tenang pikiran, itu lambung kita itu asam lambungnya gak bakalan naik lagi, dia bakalan tenang di perut. Seperti itu ya. Jadi harus menghindari pantangannya. Pikirannya juga harus dikelola, harus dikontrol agar gak sering muncul sensasi kembung. Aku tuh teman-temannya dulu ya, kalau lagi kambuh dikit-dikit kembung, dikit-dikit sendawa, lagi di jalan, lagi kerja, lagi ngobrol sama pimpinan aku aja, orang aku tuh sendawa terus. Ya Allah, malu gak sih? Malu dan gak enak kadang. Aduh, ngap. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Perbanyak minum air putih, kadang aku kasih madu, aku kasih jahe, apa aja ya. Yang penting menurut aku tuh baik untuk lambung. Kalau konsumsi jahe itu jangan dalam keadaan perut kosong. Boleh minum air tajin dulu atau tepung Garut, baru konsumsi jahe. Kalau misalnya nggak ada obat-obatan dokter, boleh konsumsi kunyit ya. Kunyitnya ini boleh diiris tipis-tipis, masukkan ke gelas, disiram pakai air panas, kasih madu, boleh digeprek, direbus, kemudian dikasih gula aren. Itu bagus. Tapi saran aku ya, kalau kalian yang ada tukak, yang ada gastritis, yang ada radang atau luka, saran aku konsumsinya sih setelah makan yang lembut-lembut ya. Jadi kita itu kalau misalnya masuk kayak makanan atau minuman yang keras itu, pasti dia kaget, perih lagi, muncul lagi sensasinya. Jadi sensitif banget ya teman-teman. Dan kalau misalnya mau konsultasi ke dokter, itu juga bagus banget ya. Aku saranin kalau mau konsumsi obat-obatan dokter sesuai resep dokter. Kalau mau konsumsi herbal kayak madu zetsmak boleh. Nah ini juga ada umeliterasi. Makasih Bun, mau nanya, aku kena GERD anxiety udah hampir 2 tahun dan sudah lumayan banyak sensasi hilang, tiba-tiba muncul lagi Bu, kayak dada panas tembus ke punggung, bahu bikin cemas lagi, takut makan sayur-sayuran buah. Wajar nggak Bun kalau di tahap sembuh tiba-tiba muncul lagi? Wajar ya. Jadi sama, jadi kalau kita belum sembuh total itu nanti bakalan muncul lagi. Kalau kita bandel sedikit bakalan muncul lagi. Jadi kunci itu disiplin ya, harus happy. Kenapa anxiety-nya muncul lagi? Karena kita banyak pikiran biasanya nih, mikirin aduh besok gimana lagi nih, listrik udah bunyi-bunyi, beras makin mahal, itu nanti bakalan menjadi beban. Pikiran kalian tuh nanti bakalan merambat kemana-mana. Jadi udah dibebasin aja, mendingan selesaikan satu persatu, cari solusi yang lebih baik. Jadi gak usah dipikirin, pikiran itu nanti bakalan membuat diri kalian makin sakit ya, makin banyak sensasi. Kemudian sensasi dada panas tembus belakang itu karena asam lambungnya udah naik ke esofagus, naik ke dada, jadi kayak berasa kayak terbakar gitu ya, sensasi terbakar, kayak mengganjal, terbakar di dada atau di tenggorokan, itu karena sensasi GERD ya. Jadi GERD ini adalah cairan asam lambung yang kembali ke esofagus karena pertama dari makanan, habis makan berbaring, makan yang pedas, yang soda, kafein, kemudian terlalu banyak makan gorengan, bisa juga dari faktor pikiran, kurang istirahat, itu bisa. Jadi harus disiplin, meskipun udah jarang muncul sensasinya, tetap terapkan 3P-nya ya. Disiplin itu wajib. Kalau misalnya kita masih sering kambuh-kambuhan, yang udah sembuh total aja harus disiplin. Karena ada yang udah sembuh ya, ada yang 9 tahun, ada bahkan yang udah 20 tahun kena lambung. Karena dia tiba-tiba makan ayam geprek yang sambalnya banyak banget. Kita itu ya, yang udah kena GERD, yang kena asam lambung, kalau
makan yang pedas lagi tuh dia bakalan lebih sensitif ya. Untuk pulih total kayak gak ada bekas luka itu susah. Jadi meskipun udah enakan, udah sembuh ya, kata dokter aku udah sembuh total bun, tapi kalau misalnya tiba-tiba makan yang pedas, minum soda, kafein, begadang, minum alkohol, namanya luka ya, bekas luka, kena luka lagi, itu nanti bakalan lebih perih dan bahkan sensasinya, sakitnya menurut aku lebih sakit, lebih banyak sensasinya, lebih parah. Jadi harus hati-hati ya. Tetap terapkan disiplinnya, terapkan 3P-nya, olahraganya, dan pikiran dikontrol. Istirahat yang cukup, hindari soda, kafein, cabai, alkohol dihindari dulu. Apalagi kalau begadang harus dihindari ya. Jadi tidurlah tepat waktu. Batuk-batuk itu juga bisa dari asam lambung ya. Oke ya teman-teman, segitu dulu video kali ini. Ini aku udah bahas pertanyaan lembaran pertama. Untuk lembaran kedua dan selanjutnya masih banyak lagi. Jadi pastikan kalian terus nonton video-video aku ya. Semoga bermanfaat, bisa memotivasi kalian ya. Aku tuh udah capek ya, pulang taraweh, tadi pulang kerja, makan malam ya. Aku buka di luar, lanjut taraweh. Ini aku langsung syuting jam 10 malam demi menjawab pertanyaan kalian ya. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.